Jadi Niko datang terus ketemu di restoran Tenda Biru bersama Pak Ernest dan Ibu Pipi. Ibu Pipi itu istri dari Pak Michael Tampi. Tapi flashback ke belakang, kenapa sampai seorang Niko Rampisela mau join di sini, mau bantu? Tentunya kita perlu dengar juga dong. Betul nggak sih? Dan dia join bukan sebagai leader yang mendapatkan begitu banyak bonus, pairing dan sebagainya, tapi dia join sebagai salah seorang manajemen yang tentunya harus bertanggung jawab ngurusin kita. Niko ini tiap hari, aku tahu dari dulu teman-teman, itu ada puluhan ribu chat yang dia harus layanin tiap hari. Jadi di sini juga aku pengen jelasin sama kalian kenapa Niko kadang-kadang kamu chat bisa bulan depan balesnya, karena ada puluhan ribu chat teman-teman gitu ya. Nah, kenapa nih? Kok pertama-tama Niko akhirnya bisa terdampar di AFC? Nah, gitu. Ya, nah, itu. Tadi kami jalan-jalan loh, makan apa, tapi aku nggak bilang akan begini. Dia pikir dia mau nanyain gua. Jadi dulu umur 23 tahun pokoknya saya pemain MLM kayak kalian. Jadi saya betul-betul tahu susah suka dukanya main MLM. Jadi saya adalah pemain MLM dulu. Saya belajar sukses di MLM, lalu datang papa founder kita Ernest Prayuda nawarin saya. Pertama kali dia DM, dari mana saya lupa deh, sosmed gue pengen. Siapa nih Ernest Prayuda? Udahlah, nggak usah. Soalnya kita ada di masa puncak. Lalu Michael Tampi juga DM saya. Nah, buat teman-teman tahu, Michael Tampi adalah salah satu orang yang sukses terkenal. Michael Tampi itu terkenal. MRA Group lah, apalah. Wah, masa saya diajak konglomerat, nggak mau. So saya datang, ternyata bahas AFC juga. Nah, tapi yang saya kan pemain MLM, ada penghasilan ya, cukup bagus. Pertanyaannya kenapa saya pindah? Karena justru karena dua orang yang ngajak saya ini bukan pemain MLM. Teman-teman harus tahu ya, MLM itu pada dasarnya memang tempatnya gini loh. Rata-rata MLM hari ini itu dibangun oleh leader MLM. Ngerti ya? Rata-rata. Dan konsep itu waktu dia menyusun, karena leader, Anda tahu leader ya? Kan kalian leader. Rata-rata otak leader apa? Duit. Jadi marketing plan di set dari awal selalu buat duit. Ngerti ya? That's why jarang ada bisa MLM itu bikin orang berhasil dengan skala banyak. Kalau skala dikit selalu ada dong. Karena marketing plan-nya sendiri disusun dari awal memang buat company-nya yang menang. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Ada tutup poin, ada target A, target B, target C, wajib begini, wajib begitu, gitu loh. Jadi bungkusannya aja bagus, tapi endingnya kalian akan boncos di situ. Dan motivasi itu yang bikin dia, makanya ada brainwash tuh nggak ya, cuci otak, bikin fanatik. Kalau di kami nggak ada kan? Kalian tahu nggak bedanya duduk di tempat ini sama duduk di tempat lain? Beda banget. Di sini nggak ada yang mau cuci otak kalian, nggak ada. Gak ada, siapa di sini gak ada. Mau jalanin ya udah, nggak mau ya udah. Saya banyak loh ngusir orang loh. Oh saya kan orangnya keras banget. Saya banyak orang komplain, udah deh lu out aja. Saya begitu. Siapa leader lo? Yosef. Kebetulan waktu itu Yosef. Oke, gue bilang sama Yosef besok. Besok gue utang 2 diamond buat lo. Kenapa gue usir 2 domain? Ngocehnya banyak dan komplainnya udah segunung-gunung. Oh, udah out aja deh. Gue cari lagi 2. Saya gituin loh. Karena kita udah kasih semuanya. Jadi kenapa saya join AFC awalnya, saya melihat satu-satunya orang yang gak pernah main MLM, Michael Tampi sama Ernest Prayuda bukan orang MLM. Gak pernah main MLM. Jadi waktu saya ketemu dia, saya tanya, produknya dari mana? Dari Jepang, bener Jepang atau enggak? Gitu, saya selalu gitu loh. Karena di MLM itu ya, ada aja kamuflasenya, ngerti gak? Ini Jepang kok, ingredientnya, packagingnya di sini, kayak gitu-gitu loh. Ada aja lah bungkusan, tapi orang MLM. Makanya saya tanya, benar gak Jepang? Iya benar. Perusahaannya apa? AFC. Marketing plan-nya kayak apa? Nggak tahu. Makanya gue butuh lo untuk bikin ini. Nah, disitulah kenapa saya pertama kali lihat ini masa depan. Karena kalau saya sebelumnya main MLM, ownernya tuh pemain MLM. Saya tahu kapal ini nggak panjang. Nah, ngerti nggak? Kalian ada lah pernah, kalau kalian pernah main MLM, kalian tahu bahwa kapal ini nggak akan berlabuh panjang. Ini cepet-cepetan aja, ngerti ya? Gue nggak make money, ya udah gue harus cabut. Gue make money, ya udah gue stay dulu. Tapi kami semua tahu, kalian bukan anak kecil juga, bahwa ada di tempat kapal
kayaknya nih kapal nggak akan panjang deh. Nah waktu saya ketemu Ernest, Michael Tampi, saya tahu andai kata saya ikut bantu kapal jalan, ini kapal pasti panjang. Itu yang saya tahu tuh. Nanti ya teman-teman ya, sama kayak kalian meleng-meleng. Hari ini belum sukses, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian gelutin 5 tahun, never end, keep doing, pasti bisa panjang sukses, mau nggak? Oke, 10 tahun. Mau nggak? Kalian kerja 10 tahun, banting tulang, nungging ketemu nungging, tolak ketemu ditolak sampai muntah-muntah. Tapi 10 tahun bisa dapat 100 juta per bulan. Kalian masih mau lanjutin nggak? Mau nggak? Karena ada deh kita kerja 20 tahun aja belum 100 juta sebulan. Ngerti ya maksudnya? So itulah pentingnya kapal itu panjang atau enggak, bukan kapal baru atau enggak. Makanya waktu saya tahu ini Ernest Paido, Michael Tampi ketemu bukan orang MLM. Kayaknya ngomong MLM juga nggak ngerti, politik MLM juga nggak ngerti. Kalian bisa rasain, kalian kalau ketemu Ernest ngomong, kalian tahu nggak ada politik. Coba sekali-sekali ngomong. Lihat dia di panggung aja ngomong, kalian tahu nih orang bukan politik. Kalau leader yang hebat, wah kalian ngomong, silatnya jago. Motivasi dari ini, sampai putus asa lagi kita. Ngerti ya? Nggak ada politik. Nah disitulah kenapa saya akhirnya oke, gue join MLM, gue bakar semua kapal gue. Karena ini buat sesuatu yang panjang. Betul. Jadi saya udah milih dan harus bakar. Kalau nggak bakar nggak bisa jadi guys. Karena manusia kayak kita salah satunya kalau nggak kepepet nggak berjuang. Itu udah hukum orang Indonesia only ya. Yang lain nggak. Jadi saya masuk langsung saya bakar. Jadi tidak ada pilihan gagal. Gitu loh dok. Nggak bisa mic-nya? Ini kayak penyakit deh mic yang gini dari tadi. Mungkin ada mic satu lagi. Nah itulah Niko dan sejarahnya ikut. Dan satu yang beliau lupa ceritakan sebenarnya adalah mungkin dia nggak enak juga ceritanya bahwa ketika ketemu Pak Michael dan Pak Ernest kan ditanya sama Niko, kalian mau bikin marketing plan ini untuk kita menang atau untuk member yang menang? Jawabannya apa nih? Enak ya dok nanya. Saya udah rencana nanya. Iya, jadi waktu nyusun marketing plan pertama kali kan nyusun tuh. Saya udah nanya dulu sama Ernest sama Mike, karena mereka nggak bisa nyusun. Jadi saya nyusun semuanya, mau binary matahari, itu saya tanya pasti binary. Nah binary ada plus, matahari ada plus minus, semua ada plus minus loh. Oke binary, saya nanya langsung, nih binary mau disusun, mau company menang atau member yang menang? Karena cuma 2 pilihannya, nggak bisa 3, company menang, member menang, nggak bisa. Karena binary, Anda tahu binary ya? Semua pertumbuhan ini dihitung, pasti ada jebolnya, ada masa tahannya, ada masa gitu. Jadi mau menang yang mana? Ngerti ya teman-teman ya? Jawaban mereka nomor 1 adalah buat member. Jadi Ernest Paido, nah itu tema. Tapi nggak ada tutup poin di sini. Nggak ada tutup poin. Akhirnya dibikin gitu karena buat member. Nah itu saya bilang, Pak Ernest sama Mike, memang orang kaya yang bangun ini. Memang udah kaya. Saya nggak usah lebih lebayin. Kalian Google aja nama dia. Michael Tampi coba Google lah. Banyak. Oto 88 punya dia tuh mobil bekas Oto 88. Parent Tok Sosmed. Sebut deh Ferrari, bukan mobilnya ya, lisensinya ya. Häagen-Dazs, maksudnya banyak banget kerajaan bisnisnya. Iya betul. Majalah Howard, Femina, apalah yang gitu-gitulah. Hard Rock Cafe, Hotel Bulgaria, gede banget. Mereka bangun ini dari awal buat member bisa dapat duit. Sedangkan rata-rata networking yang lain bangun buat mereka yang dapat duit. Ngerti ya? Beda ya? Dan itu udah garis beda loh. Jadi susah kita bisa make money di tempat yang tidak didesain buat make money. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh kalian beli di sini, satu paket 3,6 juta. Kalian nggak bikin omset apa-apa, rugi nggak? Rugi nggak? Ada nggak kewajiban A, B, C? Nggak ada. Kayak expiring itu cuma formalitas.
taruh ulang tahun company free, 17 Agustus free. Kenapa nggak bisa dibikin tanpa ada? Nggak bisa. Karena marketing plan ini harus di ACC sama kayak BKPM, asosiasi, dipresentasiin, ngerti nggak? Harus ada masa batas. Nah kita tuh yang, ya udahlah, ulang tahun company 21 Maret, panjangin 6 bulan. Nanti 17 Agustus dipanjangin lagi, ada aja, ngerti nggak? Jadi sebenarnya itu nggak ada, member nggak pernah berakhir, masa pairing itu nggak ada. Kalian nggak pernah rugi jalanin ini. Nah itu yang kalian harus ngerti. Dan itu kenapa? Itu karena Ernest sama Mike, bukan karena saya tuh. Karena saya nanya mereka, mau dibuatnya apa? Kalau saya bekas leader, masih ada setan-setannya. Tahu ya leader ya? Mereka anak-anak Tuhan. Kalau saya mah agak-agak nyetan. Kelihatan ya? Saya tidak setulus. Jadi saya, ini mereka yang minta. Maka saya susunin begini. Itu serius. Lalu saya tanya yang kedua, company boleh punya titik nggak? Itu yang saya tanya yang kedua. Kenapa? Karena kalau dia boleh, saya punya. Ya dong, kan saya minta izin dulu. Boleh nggak? Kalau boleh, saya punya. Nggak boleh. Itulah sebabnya kenapa kami nggak main. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau boleh, alhamdulillah. Saya senang. Kenyataannya saya nggak senang. Nah, itulah tanda bahwa bisnis ini dari awal memang dibangun sama mereka terutama. Saya kan cuma nyusutnya. Memang dibuat buat membernya. Itu yang teman-teman harus tahu. Kayak inden nih, ini kan inden. Itu begitu datang itu barang kloter pertama dipesawatin tuh sama dia. Pesawat tuh hampir berapa puluh kali lipat daripada naik kapal. Mahalnya. Ya teman-teman tahu lah tiket ke Jepang berapa, udah gitu aja, hitung kilo aja. Itu akan pesawat tuh yang bikin datang. Kenapa? Selalu ada inden. Karena AFC itu kelemahannya. Satu, produk ini nggak akan bisa cukup buat 220 juta orang. Titik. Ngerti ya? Nggak akan bisa. Memang udah terpilih yang bisa masuk di AFC. Yang kedua, kenapa? Karena salmon punya siklus kapan bertelur. Dia nggak bertelur tiap hari, Pak. Bukan ayam. Ngerti ya? Ayam bertelur tiap hari yang ternak. Salmon nggak. Ada di mana dia pulang, baru dia bertelur. Oke, karena kita salmonnya tidak diternak. That's why selalu setiap tahun AFC punya masa inden. Udah jalan 5 tahun nih, tiap 5 tahun ada inden. Jalan 6 tahun. Perhatiin aja selalu ada inden. Karena salmon punya siklus bertelur atau tidak. Kalau telur ayam tiap hari bertelur. Ini salmonnya nggak diternak Bapak Ibu. Ngerti ya? Selalu akan ada ini. Jadi kalau ditanya apa kelemahan AFC? Satu, barang selalu ada waktu di mana inden. Pasti. Jangan sedih. Gak apa-apa kan? Itu yang bikin kita selalu limit. Apa artinya bisnis itu limit? Barangnya selalu eksklusif, gak akan pernah over supply. Kalau setiap tahun pasti ada inden dan kita grow, apakah jadi semakin under supply? Selalu harus segitu. Akan selalu seperti itu. Kami inden terlambat 4 bulan. Tanya orang lama. Tapi apakah makin besar jadi makin lama? Pasti. Itu makanya diferensiasi produk perlu ada. Jadi kan kita lagi bikin hikari gitu loh. Tapi untuk bikin Subarasi buat 220 juta nggak akan bisa Pak. Karena motor aja, kamu tau motor Honda kan? Itu aja nggak bisa supply mesin tuh ya. Maksudnya itu kan under deal ya. Barang mati kan? Itu aja nggak bisa supply 220 juta orang loh. Motor loh Pak. Apalagi kita salmon. Ngerti kan? So nggak akan pernah cukup. Indonesia ini negara keempat penduduk paling besar di dunia loh. Nggak bisa. Tapi itu adalah titik poin buat kita yang bagus. Karena barang tidak akan pernah oversupply. Kau tahu kan efek dari oversupply apa? Hancur. Bisnis kita juga bisa hancur kalau barang beredar lebih banyak dari kebutuhan. So itu yang bikin kita selalu selamat, ngerti ya? Dan setiap 2 tahun barang ini selalu mati. Subah ganti Subah Gold, ngerti kan? Subah Gold ganti Subah apa? Itu yang bikin kita sampai hari ini terbukti bertahan. Bapak tahu nggak? MLM binary yang bisa lolos 5 tahun hanya 5% dari seluruh MLM di dunia. Binary yang bisa lolos 5 tahun hanya 5%, sisanya coba tanya dedengkot kita.
Iya nggak, beneran. Itu yang bikin kami selalu selamat. Dan kalian harus bersyukur memang yang bisa menikmati produk ini ya pilihan. That's why kita mau bikin Hikari, produk kita yang ketiga dalam kesehatan ya. Hari ini tepat baru Bepomnya keluar. Makanya rayain nih mau dokter gitu. Hikari buat mata sama otak, demensia, Alzheimer, dan buat anak, terutama buat anak sih. Kenapa? Karena si Jepang riset ternyata orang tua kita, orang dewasa lebih menghabiskan duit suplemen buat anak daripada buat kita sendiri. Karena kan kita turunan anak durhaka, jadi kita nggak ke orang tua, kita lebih anak sendiri. Ya itu survei. Ya anak durhaka nggak ada, itu buatan saya aja. Jadi anggap serius ya. Nggak, jadi kita lebih jarang mengasih suplemen ke orang tua kita daripada ke anak kita. Ngerti ya teman-teman ya? That's why berdasarkan data itu keluarlah hasil produk khusus buat mata dan otak. Serangan pertamanya targetnya sebenarnya anak kecil. Delay speech, autism, masalah-masalah semua yang buat anak deh. Tapi bagus juga patennya buat si orang tua yang pikun, Alzheimer. Bahkan nanti kalau produk itu jadi, kita ada aplikasi, ada gamenya tuh. Bisa ngetes kemampuan otak kita beneran. Jadi sebelum minum kalian bisa main game itu, ada skornya. Setelah minum berapa lama kalian main game itu, skornya akan improve. Jadi benar-benar otaknya benar-benar ada datanya gitu loh. Itu Hikari nanti itu. Mata dan otak, terutama yang hubungan sama anak, autism, delay speech, masalah-masalah sama anak deh. Mata yang main handphone. Tuh, enak ya. Nah kalau gitu nanya dikit ya, teman-teman. Dokter Luigi kan tadi saya udah ceritakan tentang Dokter Luigi siapa. Saya udah ceritain tuh dok, karena kan saya udah jam 5. Udah mulai, saya lagi yang ditanya. Tapi oke. Dokter kan pasti gini, teman-teman harus tahu dokter adalah Bushido, leader dari segala leader. Kan banyak tuh dok gini, leader saya, banyak leader yang gak berhasil kan, coba-coba ditawarin sana sini kan mau. Dokter kenapa stay? Bukan karena Bushido loh, ada juga Bushido, ada juga yang nggak, maksudnya ranknya gede, tapi pindah-pindah juga, banyak. Lalu kenapa dokter enggak? Why you stay gitu loh? Oke, jadi aku dengan Niko dari awal itu why-nya kuat ya teman-teman. Itu yang mungkin bedain dengan beberapa orang, mungkin termasuk juga yang sekarang teman-teman yang udah sukses peringkatnya. Karena pertama kali aku kenal bisnis ini dari mertuanya Pak Michael. Jadi mertua Pak Michael ini namanya Tante Aileen. Kalau yang udah sering dengar mungkin udah tahu ya, tapi kalau yang belum aku ulangi. Tante Aileen ini keluarganya itu sangat berjasa kepada almarhum papiku. Jadi papi itu dulu dokter di Angkatan Udara. Keluar itu kami gembel hidupnya karena pas G30S mau praktek agak susah ya karena Auri. Jadi kami dikasih tumpangan sama omnya Ibu Pipi. Jadi kami numpang di kayak pavilion garasi sih lebih tepatnya. Jadi kami numpang di situ, ada Vespa tua gitu. Nah kami lama di situ dan akhirnya papiku udah bisa praktek juga oleh keluarga mereka. Jadi singkat cerita, keluarga ini berjasa dan almarhum bapakku selalu mengingatkan nama orang itu terus ke diri kami, namanya Om Bianco. Jadi aku nggak pernah lupa. Tapi untuk balas jasanya kan susah ya, karena mereka ini keluarga orang kaya. Teman-teman harus tahu keluarga dari Bu Pipi ini keluarga kaya, terhormat, sangat bagus di Palembang. Sehingga kapan mau balas budinya aku juga nggak ngerti. Sampai akhirnya aku dipanggil. Waktu dipanggil sebenarnya aku males juga sih pertama dipanggil itu, karena MLM kayak Niko bilang lah kan, kapalnya karam lagi, kandas sana kandas sini. Jadi datang, akhirnya aku datang karena dipaksa untuk datang, ada Niko, ada Ernest, ada Pipi. Nah aku lihat SOP, dikasih SOP. Aku seneng sama Niko waktu itu karena dia ngerokok waktu itu. Sekarang kan udah nge-vape, udah kaya jadi nge-vape kan. Dia ngerokok, ngobrol-ngobrol, pulang. Mamiku waktu itu masih hidup, almarhum bilang aku harus bantu Tante Aileen untuk balas budi, teman-teman. Jadi mungkin itu pertama kali aku ikutin nasihat orang tuaku untuk balas budi dan kerjakan apa yang dia sampaikan, dan hasilnya luar biasa.
Jadi why aku itu. Jadi sulit sekali aku untuk pindah. Maksudnya satu-satunya jalan aku bisa pindah ketika kedua orang tua aku dalam kubur bangkit, terus dia bilang budi kita udah terbalas terhadap keluarga itu, mungkin aku berhenti nanti. Tapi kalau enggak bukan, memang itu maksudnya, memang itu dasarnya. Jalan dulu aku jalan itu jalan aja teman-teman. Jadi apa ya, roadshow aja, jalan sama Niko, bangun ya diajak, dihina. Dan kami berdua memang nggak pernah sekalipun berpikir hal yang negatif, itu bedanya. Jadi duduk, prospek orang nolak, kita duduk berdua, kita bilang orang itu bodoh, gila, terus tolol. Jadi padahal nggak ada yang join loh. Nggak, memang kita begitu berdua. Aku sama Niko emang 11-12 ya. Jadi nggak pernah kita bilang bahwa kita yang jelek, apa AFC yang jelek, nggak pernah teman-teman. Jadi yang diomongkan selalu yang kita inginkan. Dia bilang AFC harus jadi nomor 1. Kalau aku dulu, mohon maaf ya, aku nyebut suatu perusahaan, memang karena dulu yang berhubungan dengan stem cell ada yang berbau-bau plasenta, aku selalu bilang aku memang pengen mengalahkan yang di sebelah sana. Dan sekarang kita udah jauh menang. Amin. Waktu itu Pak Ernest ada, Niko juga ada, dan aku bilang ya nggak mungkin lah Dr. Diki, mereka udah lama, udah terkenal. Tapi mindset itu selalu aku bawa gitu. Aku selalu bawa. Waktu jalan satu kaki nggak ada bonus, Niko udah marah-marah tuh, dokter udah berapa juta Bivin, kesana lah kesana. Aku masih jalan aja karena aku enjoy ya. Nah maksudnya karena dulu papi yang udah meninggal, jadi aku berharap begini lah. Dulu misalnya Budi Darwin udah mulai dapat tuh 5 juta sehari, dia udah bilang gitu. Buat aku itu sama aja dia ngirimin seperti Al-Fatihah kepada orang tua aku deh. Jadi ngirimin doa ke orang tua aku biar dia masuk surga. Itu yang aku bayangin teman-teman sampai hari ini. Kalau teman-teman nggak tahu, Dr. Diki itu kalau waktu jalanin AFC sampai 1 tahun 1 tahun setengah tidak ada pairing. Jadi dia jalanin kaki gede, Budi Darwin, Adrian, Dr. Yudi, Yohanes, itu kan satu kaki dia. Berapa tabungan sekarang dok? Berapa juta BV? Aku sekarang ada 203 juta BV. Jadi Dr. Luigi tabungan pairingnya hari ini 203 juta BV. 75 BV itu 75 BV itu 1,8 juta lah. Dia ada 203 juta BV kaki kuatnya. Jadi Dr. Luigi waktu jalan 1 tahun setengah pertama, saya kan keliling Indonesia sama dia. Ke kota-kota yang kacau balau itulah, ditolak-tolak kayak orang gila kita berdua. Hotel ke hotel, sakit bareng, sehat bareng, naik kereta. 1,5 tahun tidak ada pairing. Bangun kaki gede, kakinya Budi Darwin. Bangun tuh kaki mereka, tanpa pairing, tanpa komplain. Nggak ada lah kalau mau cek hari ini, wah saya kerja 2 kaki, wah saya begini, nggak ada tuh. Oh ini kaki lemah soalnya, nggak ada tuh. Dia Dr. Luigi 1,5 tahun loh. Gak gampang gitu guys. Bener ya? Sampai saya marah-marah, dok lu kejarin dong kaki sana gitu loh. Nah itulah makanya kenapa saya bilang teman-teman, aduh kalau kalian ngeluh-ngeluh ya, emang saya tuh kadang udah nggak bisa lembut lagi. Karena ya kita lewatin keras. Itu yang saya mau kasih gambar, Dr. Luigi ini upline Budi Darwin men. Jadi semua di Budi Darwin itu ada di sebelah dokter. Dan tidak banyak ada yang mau kayak dia. Ya dong? 1,5 tahun kaki jalan, bangun kaki gede. 0 kanan. Sampai saya, dok kayaknya harus kerjain ini deh. Soalnya teman-teman Dr. Luigi nggak kayak begini juga dulu. Saya pertama kali ketemu nih, cerita dikit ya, mungkin udah pernah denger ya. Saya main ke rumah dokter kan. Buset, ruang tamunya bolong atapnya ke atas. Saya lihat, dok ini kalau hujan gimana ya, saya bilang gitu. Ada dokter. Kondisi sulit bisa hari ini terjadi. Itu yang saya bilang ya kan. Ada berapa juta member di bawah Dr. Luigi bayangin. Dan semua itu dibangun tidak seindah yang kalian lihat lah Bushido. Ada yang Bushido indah, ada juga nggak ngapa-ngapain Bushido ada. Tapi yang ini enggak. Ada dong, namanya sistem. Itulah sebabnya saya pribadi agak dekat sama Dr. Luigi. Kami suka duka bangun AFC bersama. Sampai hari ini tidak ada lihat sana sini. Sampai hari ini juga masih roadshow. Teman-teman kalau lihat Dr. Luigi salah satu orang yang masih roadshow.
Ada juga orang yang berhenti roadshow atau Bushido. Banyak. Dia enggak. Itu yang saya mau bilang, makanya kenapa sih Dr. Luigi masih lakuin. Dr. Luigi kenapa masih roadshow? Aku roadshow gini, kalau aku berpikir gini ya. Satu, aku balas budi kalian. Jadi kalau nggak ada kalian ya aku nggak Bushido, itu satu. Itu satu cara aku berpikir ya teman-teman. Lalu kedua, aku berpikir bahwa memang ada hak orang lain yang dititip ke aku. Udah. Itu dasarnya. Jadi aku jalan ya, misalnya gini, aku pernah ke Kaki Gede kayak di Batam kumpul, banyak banget nih makan, aduh, lu bayangin nggak sedikit. Terus mereka posting, dokter aku 3 diamond, 4 diamond, aku bilang bayar ini nggak ada. Tapi ketika aku berpikir bahwa ada hak mereka, jadi aku santai. Jadi aku teman-teman nanti suatu hari kan kalian jadi seperti aku ya. Jadi jangan pelit lah, maksudnya memang ada hak orang lain yang dititip ke kita. Misalnya makan sama ibu makan misalnya gurame goreng ya, itu memang hak ibu hari itu yang dititipkan ke aku. So I have to pay you back. Udah. Jadi roadshow itu, dan aku sama Niko memang gak betah di rumah sih. Yang itu nggak boleh di-share dok, ini DM kan banyak. Nggak, karena Niko seminggu di rumah, aku seminggu. Dia udah tanya nih, dok nggak bosan ya? Bosan. Aku di rumah tuh bukan gini loh teman-teman. Kadang-kadang di rumah tuh bukan bosan sih. Kalian harus tahu ya, aku sama Niko kadang-kadang juga nangis juga ngobrol. Kami kalau keluar dari rumah, kami berjihad loh. Maksudnya balik ke rumah lagi atau enggak, aku nggak tahu. Oke? Niko juga, Niko lebih lama dari aku karena dia roadshow sampai nggak tahu kemana lagi gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang sedih, tapi kadang ya memang apa ya. Nah, tadi kemana nih kita ngobrol ya? Jadi aku selalu bilang Niko, mungkin kita memang berdua sudah diciptakan untuk jadi seperti ini. Jadi memang kami diciptanya memang untuk begini teman-teman, roadshow, keliling, bantu orang dan sebagainya sampai kami meninggal mungkin. Jadi cuma itu aja. Jadi nggak usah dipikir terlalu ini. Jadi kalau di rumah itu aku kepikiran gitu. Ya nggak enak gitu loh, maksudnya kayak ada utang gitu loh. Ya, jadi ya keluar, maksudnya bayar utang, ketemu, duduk. Gini loh teman-teman kan belum pernah roadshow seperti apa sama Niko ya. Maksudnya ke suatu daerah yang terpencil, lalu ada orang yang jauh lebih parah dari kalian sampai nangis, gade motor, sampai ada, aku pernah di Semarang itu orang naik sepeda dari Pekalongan, naik sepeda ontel itu, datang duduk foto sama aku, habis itu dia pulang teman-teman. Dia yakin bahwa setelah foto sama aku dia akan sukses gitu. Jadi buat aku, aduh apa ya, gimana ya. Nah, lalu terus kita harus gimana gitu loh. Satu, kalau menurut aku jangan hianat teman-teman. Aku paling benci sama orang yang mengkhianati AFC, karena aku serahkan jiwa ragaku untuk ini. Niko juga, makanya kami benci sekali gitu. Siapapun dia deh, mau member biasa sampai, mohon maaf ini, sampai ke Bushido pun, kalau memang berkhianat ya apa boleh buat, dan hidup pilihan gitu ya. Jadi Niko juga sudah janji bahwa siapapun yang bikin kesalahan di sini yang berkhianat dia pasti disuspend, termasuk Bushido. Udah suspend 2 daimyo juga. Ya, Udah. Shogun udah banyak, tinggal Bushido yang belum. Mudah-mudahan ada. Ya mudah-mudahan ada ya. Doain aja. Mudah-mudahan ada, dan yang mudah-mudahan kita yang dapat. Aku nggak peduli sama itu ya, teman-teman harus tahu. Aku kalau dikubur orang tua aku sampai nangis, ngobrol, aku berjihad di sini. Jadi yang berkhianat berarti memang perang sama aku. Mau Bushido kayak mau siapa, I don't care. Nah, karena teman-teman tahu ya, maksudnya kita roadshow naik pesawat, ya kan nggak ada yang tahu kan? Mati kek, kecelakaan kek, nggak ada yang tahu loh. Maksudnya kita waktu keluar dari rumah nggak pernah tahu bahwa bisa pulang lagi atau enggak. Dan yang kita perjuangkan, kayak Dr. Luigi, kami, saya, maksudnya gini loh, saya bangun ke kota itu LOP 1000 orang, terjadi omset anggap 10 M sehari, dibiak tuh. Kan saya nggak rasain apa-apa bu, ngerti ya? Maksudnya nggak rasain sponsor, rasain pairing sama sekali gitu loh. Yang kedua, nggak ada. Saya kenapa roadshow? Kalau saya agak beda. Dr. Luigi, why dari hubungan orang tua Bu Bibi.
Kalau saya teman-teman, saya nggak roadshow juga hidup saya baik-baik aja jujur. Kalau boleh, mendingan saya nggak jalanin AFC lagi. Kalau boleh, kalau ditanya hari ini dengan capeknya ya, maksudnya saya nggak bisa. Saya pernah ngomong kok di vlog saya ada tuh. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan lagi di hidup saya loh. Saya punya saya punya mobil, saya punya apapun. Saya nggak bisa ngerasain men. Saya 300 hari di luar loh. Hidup kayak anak jalanan. Kalian bisa lihat vlog saya tuh. Itu benar-benar kisah hidup yang nggak lihat kayak wow keren ngejas depan panggung. Kagak kayak begitu. Itu ya yang dilihat di acara. Ngerti ya teman-teman ya? Aslinya kagak. Saya kesini Kalang 7 jam, saya ke Tambua 12 jam, sampai muntah-muntah, turun mobil muntah-muntah. Besok saya ke Jailolo tuh dari Manado, ternyata naik speedboat lagi. Jadi maksudnya gini loh, bukan nikmatnya lagi loh. Ngerti ya teman-teman? Ini hidup udah gak nikmat lagi. Buat saya gak nikmat. Saya hari ini hidup, kalau ditanya nikmat gak? Enggak. Bahagia gak? Enggak. Tapi dulu memang udah terlanjur saya pernah sumpah. Dulu waktu kita miskin, kalian tahu kan kalau kita miskin banyak-banyak doa kan? Iya kan? Kalau udah kaya kan udah lupa doa. Coba dulu ingat waktu kalian susah. Sholat 5 hari 5 kali bisa 10 tuh sama sunah-sunahnya. Udah kaya coba. Jadi waktu saya susah dulu dan pernah titik balik MLM itu naik. Nah saya pernah janji bahwa suatu hari Allah pakai saya buat angkat derajat orang-orang. Hari ini teman-teman, sales AFC itu udah mulai, maksudnya gini loh, kami udah tahun mau ke-7, itu udah stabil, ngerti ya? Kami udah lewatin juang-juangnya, turun, naik, kayak orang gila, turun, dadak hebat-hebatan, ya kan? Sekarang udah stabil, itu kayak gak roadshow juga kayak gak apa-apa, ngerti ya teman-teman ya? Enak dong, saya di rumah aja, tiap hari Jumat aja isi ini. Paling sama Selasa kan, gak di Serpong, itu enak banget itu bagi saya. Sedangkan saya, ulang tahun anak saya yang pertama, yang Denio itu, anak saya umur 5 tahun nih. Tidak sekalipun ulang tahun dia saya ada. Itu anak saya itu yang pertama. Yang kedua, lebih apes lagi. Karena yang kedua baru 1 tahun. Udah paling ngomong pertama, gak pernah lihat. Jalan pertama gak tahu. Nganter ke sekolah dia gak pernah. Ini belum tentu nikmat loh. Ngerti ya teman-teman ya? Cuman sumpah itu pernah saya jalanin. Nah saya takut kalau saya mengkhianati sumpah itu semuanya berbalik. Bukan karena ekonominya, apa yang dibangun ini loh, orang-orang yang di sini loh. Ngerti ya teman-teman ya? Jangan dibalik buat saya, orang lain yang kena. Gitu loh teman-teman. Itulah kenapa saya tetap doing roadshow sampai kiamat. Hidup saya nggak se-happy itu. Anda mungkin lebih banyak waktu buat keluarga. Kalian punya duit, kalian bisa nikmatin. Saya enggak loh. Saya nggak bisa. Saya punya motor gede ya. Saya cowok suka motor gede. 10 kali aja naik motor itu nggak ada. Serius. Itu biar teman-teman tahu. Oh kalian nanti melihat. Nah itu yang saya bilang. Kalau kalian merasa bahagia itu cuma duit, hidup kalian salah. Kebahagiaan saya udah nggak begitu-begitu. Ngelihat Herdi Sitorus, petani, anak jalanan, TKW, hari ini bisa 400 sampai 600 juta sebulan. Pernah kerja bareng sama Dr. Luigi. Rumah hancur lebur dulu, mobil, ya aduh. Sekarang mobilnya banyak, ada apa. Ngelihat teman-teman yang lain juga maju. Nah itu kebahagiaan saya. Ngerti ya teman-teman ya? Keren. Ngerti ya? Kalau kebahagiaan dunia, saya mendingan kalau ditanya hari ini boleh putar balik. Kalau nggak ada sumpah, saya udah diem aja di kantor. Selasa Gading Serpong, Jumat di sini. Paling nikmat tuh kerjaan. Bener gak? Ngomong begini, Pak, saya kasih tau kalian. Leader yang suka ngomong di depan, itu bagi mereka bukan kerja lagi. Kayak saya nih ngomong gini, ini bukan kerja lagi, udah papak, ngerti ya? Jadi kalau suruh ngomong doang tiap Selasa dan Jumat, itu kerjaan paling kutil, Pak. Serius. Lu pergi tuh di ujung sana, kota. Ada yang kesindir nih. Ada lah, ini kan leadernya baik-baik semua. Ngerti ya teman-teman ya? Nah suatu hari, kalau kalian punya visi seperti itu, mungkin itu yang Tuhan akan kabulin. Mungkin. Kalau sebatas duit aja, saya rasa Tuhan maha adil, dia akan kasih duit itu ke tempat orang yang lebih berguna deh. Amin. Iya kan? Jadi kalian harus punya visi yang besar di tempat seperti ini. Nah nikmatnya kerjaan kita apa sih? Bayangin gak, orang sakit jadi membaik. Orang yang miskin
jadi lebih baik hidupnya. Halal gak sih kayak gini? Ini kerjaan paling halal di dunia. Bayangin gak? Orang sakit, kita bikin bantu, bisa ada keharapan lagi. Orang yang miskin, gak usah ngomong kaya ratusan juta, kita bisa bikin nambah 5 juta tiap bulan di hidup dia. Itu berubah satu keluarga loh. Makannya, sekolahnya. So ini, makanya kami ini lakuin kayak gini. Mestinya kalian yang di Jakarta hari ini ya, kalian harus lihat sebenarnya kayak gaya-gaya kayak Dr. Luigi gitu loh. You nggak bisa stay sebenarnya di sini. Mungkin rezeki kamu nggak di sini. Cari tempat-tempat lain. Masih banyak, men. Kita ada 270 juta penduduk. Kamu nggak berhasil make money di sini. Masih ada tempat lain buat make money. Duit, saya kasih tahu kalian. Kalian kalau lagi susah, kalian nggak boleh milih cari duit di mana. Kalian yang ngikut duit ada di mana. Besok kalian udah kaya, udah sukses, kalian yang memilih tempat. Gue kayak gue di sini. Ngerti ya? Kalian tentara, belum perwira, ditunjuk ke Papua. Ya lu ke Papua. Begitu bukan? Saya mau jadi anggota DPR, suara kayak paling gede di Manado. Ya saya ke Manado. Sebenarnya kalian harus kerjanya gitu. Kalian yang paksa mau cari duit di sini. Kalau duit kalian nggak di sini gimana? Saya kalau jadi kalian buka mata kiri dan kanan, mau lihat semua. Dan tidak ada satupun orang kayak Dr. Luigi. Kotanya kan banyak ya dok. Jambi, Semarang, Bandung. Yang kecil-kecil aja, maksudnya nggak ada tuh yang bisa satu kota jadi gede. Nah kalau nggak bisa, udah usia atau apa, pakai deh sosmed kalian untuk jangkau orang mereka kan. Jangan alasan pak. Itu sih prinsipnya. Mungkin kalian hari ini berat karena kalian maksa. Gue mau di sini, gue mau teman-teman gue. Loh kalau teman-temannya dia bisa gimana? Ya kan? Lanjut. Gimana dok? Ya Pak, Niko yang nanya atau Oke, saya yang nanya deh. Kan banyak. Ada satu hal aku ingin Ya, ya. sama kalian. Ini apa ya? Penilaian aku pribadi ya. Jadi aku sama Niko dari awal 2018 itu Niko baru 29 tahun. Biasanya orang dengan kondisi Niko ini pasti agak nakal gitu maksudnya. Ngerti kan ya? Jadi kami selalu berdua keluar kota dan sebagainya, lama teman-teman dan aku nggak pernah lihat si Niko ini sekalipun berbuat hal yang buruk. Itu yang buat aku jujur sangat yakin sama Niko dan akhirnya aku yakin sama Ance. Ya, benar. Jadi itu penting teman-teman. Itu sangat penting ya. Maksudnya kalau Ernest, Michael, Niko ini brengsek, wah repot dong. Apalagi nakodanya kan dia kan yang bawa kapal. Jadi judi enggak, perempuan enggak, mabok enggak, karena sudah enggak tahu ya zaman dulu, tapi sekarang memang enggak gitu loh. Enggak. Dan itu penting banget. 29 tahun teman-teman. Kalau aku kan jauh di atas dia ya. 29 tahun dengan kondisi seperti itu, kalau yang lain mah udah ngawur hidupnya. Karena sebagian besar temanku laki-laki ngawur semua teman-teman. Padahal uangnya nggak sebanyak Niko. Dan itu penting ya. Yang aku lihat pertama adalah why aku, kedua juga SDM di AFC ini gimana. Kalau brengsek percuma. Kalau Ernest sama Michael udahlah itu anak Tuhan ya, nggak usah kita omongin di sini teman-teman. Itu memang lain. Kalau aku kan agak lebih parah dari Niko sih, cuman aku kan udah hidup duluan. Dan Niko ini masih muda tapi wah udah ini anak lurus banget, nggak pernah apa-apa gitu. Dipancing-pancing nggak kena juga teman-teman. Iya, aku pancing-pancing nggak kena juga, berarti emang udah benar-benar lurus. Dan itu yang mungkin menyebabkan kita semua sekarang ini jadi sukses. Aku pengen apa ya, teman-teman harus tahu bahwa kami sudah lakukan hal-hal yang nggak mungkin kalian mau lakukan. Jadi kalau kalian jadi kami dulu, kalian nggak akan lanjut ya, gitu loh. Makanya sekarang ayo, tinggal nerusin aja kok, maksudnya ditiru aja. Apa yang sudah dilakukan orang yang berhasil, kalian tiru aja. Nah aku lihat di sini banyak yang nggak mau duplikasi orang yang sudah sukses. Itu ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang sok tahu teman-teman. Terus tengah jalan berkhianat. Mungkin apa kalau Brother Kim bilang tadi tamak. Jadi aduh gitu. Susah ya. Jadi teman-teman duplikasi aja yang udah sukses. Jadi kalau teman-teman harus punya idol di sini, siapa idolanya? Niko kah? Budi Darwin kah? Atau siapa? Kalian sering-sering tanya, diskusi gitu, tanya. Kalau ditolak gimana? Kalau lagi down, apa harus nonton film apa? Harus gimana? Gitu loh. Jadi
duplikasi itu penting teman-teman, karena kalau kalian nggak duplikat ya susah, kadang-kadang sok tahu, jadi susah. Kalau Anda bisa duplikasi, kalian pasti jadi kok. Kalian ngikutin aku aja, lama-lama kalian jadi kayak aku kok. Gitu. Pasti dong. Cara bicara dan sebagainya. Kalau enggak, ya gimana teman-teman, nggak bisa. Kadang-kadang disuruh roadshow nggak mau, disuruh ini nggak mau, training nggak mau, susah. Jadi teman-teman, duplikat adalah hal yang sangat penting. Dan yang positif, kadang-kadang kalian duplikasi kan yang negatif. Jangan bergaul sama orang yang negatif, susah. Mulai main MLM lain, kalian ngobrol sama dia, susah teman-teman. Bilang, aduh, AFC lagi turun paringnya, udahlah gini-gini. Banyak, sekarang ini banyak teman-teman. Dan aku tahu orang-orangnya. Satu hari nanti pasti kita bahas juga. Oh serius, aku benci banget. Maksudnya aku adu nyawa waktu itu, karena aku melihat keluargaku makan di sini, ini perut nasi aku. Gak suka omongan aku, kita adu nyawa. Jangan hianatin perjuangan yang udah kami bangun dengan seluruh jiwa raga, terus paruh orang tua aku. Aku marah bener kalau orang berkhianat, makanya aku santai aja. Gak suka kayak Niko bilang, pergi aja. Iya dong Bu ya. Misalnya ibu, aku suami istri nih, nggak suka, ceraiin aja Bu. Nggak, kenapa? Nggak, bener dong. Kenapa lu harus siksa? Maksudnya, iya, mungkin dianatin, ceraiin aja, cari istri baru atau gimana. Janganlah, jangan teman-teman, percaya sama aku. AFC ini mentransformasi aku dan banyak orang menjadi hidup jauh lebih baik. Dan Niko bilang tadi, bukan halal aja, aku bilang sudah barokah ini kerjaan. Amin. Ya udah, sekarang Niko yang nanya. Oh iya dok. Apa ya? Teman-teman ada yang mau nanya nggak sama Dr. Luigi? Ada yang mau nanya lah? Nggak Ayo apa-apa loh, ini dong. kan diskusi supaya kalian tahu. Gak gampang loh kan ketemu Dr. Luigi. Terima kasih Dr. Luigi. Saya mau menanyakan. Tapi jangan nanya penyakit ya. Saya mau menanyakan waktu dokter di kaki kanan itu gemuk gajah, kaki kirinya bagaimana caranya dok? Biar pairingnya keluar. Oh, Sponsor. jadi ini juga apa ya? Jadi aku tuh ada salah satu senior aku di dunia networking namanya Pak Kurniawan. Nah, aku yakini bahwa dia jadi kuat ibu. Jadi aku taruh di sini dan aku mau bangun sini supaya melawan dia. Rencananya begitu rencananya. Akhirnya di sini kan gede sekali ya. Tapi karena aku apa ya? Aku memang mau balas budi sih Bu. Jadi aku jalan itu jalan aja happy gitu Bu. Terus bagaimana ngerjain kaki yang ini? Karena ekonomi Bu. Jadi di tengah jalan ada kerjaan yang sedang aku kerjain berantakan, nggak ada uang sama sekali. Tapi ini ternyata kerjaan yang berdasarkan ketulusan tadi itu sudah ada tabungan yang besar sekali. Tinggal aku cari orang baru di sini kan nggak sulit. Iya. Tapi kayak Niko bilang kan nggak semua orang kuat ya kayak aku. Jadi maksudnya bukan kalian harus kayak gitu sih. Cuman maksudnya kalau ada satu, kalau Niko istilah Niko aku ingat benar, kalau ada satu tempat yang lagi terbakar Bu, ya udah di situ aja, siram bensin, kasih api lagi, jangan ditinggal. Ini gini dah, kaki gede itu anggap aja istri pertama, ya kan? Bikin kaya dulu Bu, semua ada dan sebagainya, baru ibu tinggal kerjain istri kedua. Gampangnya gitu. Jadi nggak marah dong. Kenapa orang sering marah? Karena bini pertama masih miskin, lu udah selingkuh lagi kan susah. Ya dong. Di sini baru sebentar tinggal sana tinggal. Kalau aku memang waktu itu kebetulan kayak gitu dan sekarang 203 juta PV itu hampir 5,1 triliun itu. Jadi kalau dihitung pairing sampai cucuku mati, maksudnya cucu aku mati Bu, itu masih cukup buat Bu Sido. So kalau ibu bilang bagaimana ya ketika ada kaki besar mau mengerjakan kaki kecil, ya new member, new blood, new life. Sekarang pun kan aku cari lagi karena memang sekarang pairing turun. Iya, sekarang pairing turun. Iya jauh Bu turunnya. Tapi seturun-turun pairing di AFC kita masih dapat ratusan juta tiap bulan. Ibu mau cari di mana? Aku jamin sama kalian, gak akan ada satu MLM pun di dunia ini Bu bisa kasih bonus ratusan juta rutin setiap bulan pada puluhan ribu membernya. Gak ada. Gak ada. Aku udah ketemu semua leader-leader yang besar dari tempat lain yang beradu sama
Sama aku aja ya, jangan sama Budi Darwin, Ardian, mereka lebih gede bonusnya dari aku sekarang. Sama aku aja nggak ada yang menang, jadi nggak ada. Ada sih 1-2 aja, tapi kalau di sini ada puluhan ribu tim kita, punya penghasilan ratusan juta tiap bulan, mau cari di mana? Nggak ada. MLM manapun, nggak. Kalau katanya banyak, ya nggak ya? Aku ketemu beberapa orang udah sering lah, 800 juta setiap bulan. Kalau ditanya kan marah. Aku bilang buktinya mana bang? Gak sopan itu katanya, gak etis tanya. Aku bilang, kok jadi gak etis kan aneh tuh. Ya Anda kan bukan tim saya. Aku bilang, loh kalau abang tuh bikin, aku pindah ke sana. Ya dong. Wah 800 juta bro setiap bulan bro. Gue pindah lah. Kalau memang ada, gak ada. Diminta laporan pajak tahunan, marah. Nah teman-teman, kalau rajin bayar pajak, aku simpan. Aku SPT ku 2019, 20, 21, 22 ada semua di handphoneku. Jadi semua di situ jelas penghasilan kita berapa, dapat dari mana. Itu penting ya. Itu penting. Jadi ada ketemu orang aku kaya, dia jalanin MLM satu yang aku gak pantas. Jadi sebut namanya, dia uangnya jauh lebih banyak dari aku. Jadi uangnya ada ratusan M di rekening. Tapi yang aku tanya kan bukan uangnya, tapi hasil dari MLM-nya abang bener nggak dari bonus MLM-nya, kan gitu dong. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan SPT. Itulah hebatnya AEC. Jangan lupa ya, atur pajak baik-baik. Yang bonusnya udah ratusan juta ya teman-teman. Pajak kita nggak bisa lari. Jangan lari dan jangan gelapkan karena itu bahaya. Nah kita dididik baik dari Niko, ngingetin aku dari dulu, Pak Ernest, Pak Michael, ngingetin bahwa pajak harus dirapiin, pakai konsultan karena ada hak negara juga di situ. Nah, kita kalau withdraw langsung loh, terus bonus annual rent sudah di-setel akan dibayarkan pajaknya langsung. Itu hebatnya aja. Pegang rekor Mudi, membayarkan bonus terbesar dalam 1 hari, tampil di Facebook di mana-mana. Itu kan jelas semua udah bayar pajak. Percaya sama aku teman-teman, nggak akan ada lagi bisnis networking. Aku bilang ini bisnis networking bukan MLM karena perusahaannya bukan MLM, cuman sistemnya MLM. Produk yang lain udahlah, teman-teman mau minum produk apa sih? Aku ingetin sama kalian, minum suatu produk itu kalian harus hati-hati. Nggak bisa hanya katanya, pabriknya nggak jelas kalian minum, bahaya loh. Dibilang aman, apa amannya? Kita ada kan gini ada, semua ada sertifikat ini itu semuanya aman. Jadi pakai ini teman-teman, apalagi yang usianya udah lanjut, hati-hati. Masukin produk nggak jelas, nanti kalian kena cancer, kan kacau jadinya. Kalau di AFC semuanya pasti aman. Yang sudah expired banyak nanya aku, aman atau enggak? Kalau menurut aku, pertama dilihat dari data yang diberikan oleh Pak Niko. Pak Niko udah bilang bahwa packagingnya begini, regulasi BPOM seperti ini, berarti ada jeda 1 tahun lagi. Kedua, packaging kita semua tertutup, nggak ada oksigen. Apa bahayanya kalau ada oksigen? Ada kuman, bakteri bisa tumbuh. Kita punya nggak ada, ketutup, nggak ada oksigen. Aku semua di rumah produk expired aku minum. Anyway, kita Subama Utsu tuh udah di-improve semua loh, 3 tahun sekarang. Udah jadi 3 tahun. Jadi teman-teman ya ayo bergerak lah. Kalian yang datang sini, yang jauh-jauh datang tuh berarti kan kalian harimau. Berubah lah teman-teman, harus ada gua yang agak kuat, yang apa sih? Kalian harus kerjain bisnis ini. Yang orang tuanya masih hidup, kerjain. Maksudnya supaya orang tuanya bahagia. Ntar orang tuanya udah mati baru ini. Kesel. Masih hidup orang tua nggak ada? Ada. Yang orang tuanya masih hidup siapa? Oh ayolah. Ayo. Nyesel. Aku waktu mamiku meninggal drop habis. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kerjaan dari AFC sebagian impian orang tua pasti bisa dipenuhi. Kan Niko bilang kita supplying ke bawah anak-anak. Orang tua kadang lupa. Aku habis-habisan bangun rumah supaya ibuku, mamiku bisa masuk, nggak bisa. Nggak terkerja. Ngeri ya? Nah jangan sampai terjadi sama kalian. Nggak enak. Apalagi masih gembel orang tua mati, nggak enak lagi. Lebih parah. Oh, ayo masuk.
Ini masuk ya. Ini Andi Soraya. Dulu dia ada di depanku. Ayah, kesini ada di sini ada. Enggak, sini aja jadi bintang lapangan. Ayo ke depan bentar, ke depan bentar. Situ. Lain di depan situ. Ini Andi Soraya dulu di depanku. Ini mantan nonyaku dulu. Ini orang-orang hebat semua teman-teman. Jadi mudah-mudahan mereka berkenan. Terima kasih sudah mau hadir, bisa bantu AFC. Thank you ayah, Emak udah datang. Langsung ayah yang dipoto. Nanya dong. Tadi kan dibilang bahwa yang berkhianat harus di-kick gitu ya. Ini ada tim saya ternyata seperti itu. Menurut dokter karena dia itu masih ada di grup kami, ya kan? Tapi sudah pindah ke tempat lain, maksudnya ya FC juga. Tapi dia tetap ngintip-ngintip di grupnya kami gitu loh. Bertanya. Nggak tahu. Tapi maksudnya dia tetap bertanya kepada grup kami. Menurut dokter gimana? Orangnya juga ada di sini kok. Oke teman-teman, kalau itu kan urusannya di manajemen ya, jadi aku nggak berhak untuk langsung jawab. Tapi setahu aku gini ya, peraturan kita adalah pertama, kalau seseorang mau pindah jaringan harus atas ACC Pak Niko Rampisela, itu satu. Jadi Niko harus izinkan sehingga dia memang istilahnya sudah punya akte cerai dengan jaringan lamanya. Enggak, kalau itu sudah terjadi, ya kalau dia udah terjadi dia udah pindah, Mbak, ya dibuang dong dari grup kita karena kan udah bukan grup kita. Tapi kalau dia pindahnya nggak resmi ya nanti dilaporkan ke Pak Niko. Itu aja. Banyak yang pindah-pindah jaringan, boleh nggak? Aku bilang semua ditentukan oleh policy kebijakan dari perusahaan yang tentunya Niko Rampisela yang tentukan. Gitu. Jadi urusan itu ke Pak Niko karena aku nggak bisa tentukan, aku bukan manajemen. Kenapa Pak? Melanjutkan pertanyaan. Apa boleh pindah jaringan? Pindah jaringan semua harus dikembalikan ke Pak Niko. Jadi ada pertimbangan Niko yang mau mengizinkan. Misalnya teman-teman, misalnya. Jadi misalnya si upline-nya ini misalnya pindah ke MLM lain. Misalnya. Kedua, nipu. Pidana nipunya. Aku dapat kasus-kasus begitu. Jadi orang beli 12 box tapi tidak didaftarkan di jalur itu. Misalnya begitu-gitu, itu pertimbangan Pak. Makanya bilang semua Pak Niko yang tentukan. Kalau Niko sudah memberikan arahan, maka dia bisa pindah jaringan sesuai dengan arahan dari Pak Niko yang memang sudah melanggar regulasi kita, Pak. Kan banyak juga leader-leader atau upline-upline yang memang nakal, pidana, iya. Tapi kalau pindah diam-diam, wah itu ya banyak sih aku tahu. Cuman untuk apa sih? Setahu aku sih orang yang pindah-pindah nggak ada yang sukses kok. Gini loh, kalau teman-teman udah shogun, masa mau pindah ngapain? Ya. Tapi kalau belum ya aku nggak tahu ya. Namanya semua kan kembali ke kita aja. Cuman kalau pindah-pindah, mana ada yang pindah-pindah sukses, nggak ada kok. Kalau mau nakal aku lebih gampang kok pindahin kalian. Siapa yang nggak mau sih aku pindahin tempat aku? Mau nggak? Mau nggak? Mau lah. Aku bilang lu ikut level 1 gua di sini pada mau, tapi kan curang teman-teman. Maksud aku bertanding ini kita mau fair atau enggak kita yang tentuin sih. Gitu aja. Jadi semua kembali ya bisa sih ngakalin itu. Cuman Anda jalanin bisnis ini udah akal-akalan nggak bisa berhasil kok. Jadi pertanyaan itu tentunya kembali ke manajemen karena itu regulasi perusahaan.
Cuman aku itu cuma nurani aja bahwa kenapa sih kita harus berkhianat? Iya. Siapa lagi nanya? Jangan penyakit ya. Saya oleh Sinaga, saya baru join 1 bulan 3 hari. Saya hampir meluangkan waktu untuk setiap momen pembelajaran di perusahaan ini sampai serpong perusahaan kerja. Pertanyaan saya simple. Saya selalu dengar katakanlah apa ya, kesalahan yang kita lakukan ketika kita menjalankan bisnis ini yang akan berakibat fatal buat kita sebagai member. Saya boleh tahu nggak apa-apa aja kesalahan yang nggak ditoleransi? Terima kasih. Itu kalau itu kan ada beberapa training, termasuk aku ada trainingnya, cuman variatif sih Bu. Cuman kalau di training nanti Bu bisa chat aku akan kirimkan file. Jadi ada kalau aku dulu belajar sama namanya Sony Kadarmestan, ada 9 kesalahan terbesar dalam menjalankan network. Pertama, Anda tidak memiliki leader yang baik. Ada 8 lagi yang kalau ibu mau tahu nanti cek aja karena itu ada di bahan. Silakan aja. Kalau aku yang menghancurkan itu pertama-tama adalah diri ibu sendiri. Jadi selama ibu Sinaga tidak berpikir bahwa ini sesuatu yang sudah karam, ya nggak akan karam. Tapi kan kita bisa lihat ini karam nggak karam ketika kita ada di kapal yang tepat. Ya dong. Kapal ini sudah melaju, kayak Diko bilang udah kena badai, udah hampir kiamat juga tahun lalu. Ya. Seperti Ernest di panggung kan sampai mau nangis cerita bahwa dari sel sekian Niko juga cerita sampai drop hampir 10 kali lipat, tapi semua udah terlalu gitu. Jadi kapal ini sudah jelas kekuatan. Jadi ibu bertahan di sini wajar, tapi kalau ibu bertahan di kapal yang jelas-jelas kapalnya nggak keruan ya susah. Kan ada orang yang bertahan di MLM lain, ada sih beberapa MLM bertahan bonusnya 200.000 sebulan masih mau dijalanin, itu kan pilihan. Ada satu leaderku bilang gini, kita ini sebenarnya semuanya berlian ibu. Ketika kita keluar dari rumah, ada yang tetap menjual dengan harga berlian, ada yang menjual dengan harga tembaga, pilihan mana. Jadi kalian mau ikut MLM yang memang jadi kalian berlian atau tembaga, kalian yang pilih. Makanya aku bilang tempat ini sudah mencetak banyak berlian, terbukti kan. Terus Pak Sandiaga Uno di saat COVID sudah menyatakan bahwa kita salah satu perusahaan terbaik yang membantu perekonomian kreatif. Jadi kalian mau kemana lagi? Jadi kalau ada teman-teman pindah channel lain, aku bilang lu di sana mau ngapain? Ya apa? Bikin impian baru, impian apa? Maksudnya impian baru boleh sih, tapi impiannya apa? Enggak, aku tanya impiannya apa udah nggak bisa jawab. Ini tips ketika kalian hadapin MLM lain ya kan, bukan tidak mungkin kalian di prospek kan? Ya, ini tips aja dari aku. Kalau ketemu MLM lain, aku sederhana sih. Aku udah sering menang, jadi aku selalu menang. Ketemu yang pertama aku tanya, nama perusahaan Anda apa? Kalau mau dicatat, catat teman. Kalau kalian ketemu MLM lain yang prospek Anda, nama perusahaan kalian apa? Kadang-kadang nama perusahaan aja dia nggak tahu kok. Ya, dia cuma tahu nama produknya. Kedua, perusahaan kalian perusahaan apa? Oke? Oke? Nah, ketiga, perusahaan kalian terdaftar nggak di bursa efek dari negara yang kalian sebutkan? Misalnya dari Indonesia terdaftar nggak di bursa efek Jakarta? Itu aja dulu. Aku yakin teman-teman, dengan 3 pertanyaan ini aja mereka sudah hancur kok. Oke? Apapun MLM-nya. Oke teman-teman? Oke? Oke, nomor 4, perusahaan kalian kalau nggak terdaftar di bursa efek Jakarta atau apa berarti kan gembel dong. Oke? Kalau kita kan terdaftar di bursa efek Tokyo, ya udah jelas kaya. Ini tanya perusahaannya. Lalu produknya. Aku tanya, pabrik lu di mana, Bro? Nggak bisa jawab. Oke? Nggak ada yang bisa jawab teman-teman. Apapun MLM-nya. Oke? Nggak ada. Oh iya. Percaya sama aku. Apapun MLM-nya.
kalau nggak ada pabriknya, bagaimana bisa tahu isinya dong? Ya benar ya. Karena nggak ada izin balai POM, itu lebih parah lagi. Oke, tanya aja pabriknya di mana. Lalu produk lu, ya kalau nggak ada pabriknya gimana lagi, mau bahas apa lagi dong? Tapi seandainya anggap aja pabriknya ada, kita tanya fungsi produknya apa, dia akan nunjukin brosur dong. Kalau kita nunjukin apa? Paten fungsi, beda banget. Kalau brosur sih nggak usah dia deh, siapapun bisa bikin. Paten fungsi nggak boleh, paten fungsi itu bisa dituntut kalau bohong. Brosur nggak bisa dituntut, itu bedanya. Itu produk teman-teman. Lalu produk kita yang ketiga punya sertifikat sekian yang mereka nggak akan punya juga. Lalu ketiga bonusnya. Bonus kita udah jelas pegang rekor muri. Jadi kalau kalian temu dengan MLM lain, kalau mau bertarung, aku selalu bilang kita bertarungnya data. Kalau aku kalah, aku bayar Anda 1M. Tapi ya, kalau kalian kalah, kalian bayar aku 60 juta. Berani nggak? Ya saya nggak berani. Iya. Kalau dia berani berarti dia 3 diamond, teman-teman. Jadi teman-teman di lapangan nanti kalau di prospek MLM lain begitu caranya. Jadi jangan dibawa ke alur dia yang membuat kalian bingung. Misalnya dia bilang punya aku ada madunya, punya lu kan nggak ada, misalnya begitu. Ya. Jadi emang madu buat apa? Misalnya gitu loh. Propolis atau gitu. Jadi jangan terbawa ke arah dia, bawa ke arah kita. Satu, apa tadi teman-teman? Nama perusahaanmu apa? Perusahaanmu perusahaan apa? Lalu perusahaan kamu terdaftar nggak di bursa efek dari negara yang bersangkutan? Misalnya Singapura, terdaftar nggak di Singapura? Amerika, terdaftar nggak di Amerika? Gitu dulu deh. Kalau ini aja nggak terjawab, ya berarti kan perusahaannya miskin. Udah gampang teman-teman. Perusahaan miskin nggak bisa bikin kita sukses. Yang ada perusahaannya kaya, dulunya yang miskin kan gitu. Betul ya? Karena aku yakin di ruangan ini pun mungkin ada juga sih yang mendua kan. Maksudnya main juga MLM lain. Kalau gue periksa tasnya pasti ada nih. Ya, ngerti ya? Nah maksud aku bertobat lah. Gak ada gunanya yang dalam tas lu itu. Aku 3 tahun di rumah sakit juga teman-teman. Dari mata kalian aja aku tahu kalian ada yang bohong. Maksudnya ada yang main juga MLM lain. Nah maksud aku bertobat lah. Gak ada guna kalau yang kalian bawa itu dan bisa berbahaya teman-teman. Pabrik nggak tahu, sertifikat nggak ada, paten fungsi nggak ada. Buat apa dibunuh? Bunuh diri loh. Kasih orang tua lu, mati orang tua lu nanti. Serius. Plasenta rusa. Oke, misalnya orang bicara plasenta rusa. Plasenta rusanya dari mana? Peternakan di New Zealand itu ada puluhan bahkan ratusan. Peternakannya yang mana dulu? Terus kelas plasentanya yang di mana dulu? Itu udah jelas nggak ada yang tahu. Kalau kita semua tahu kan, teman-teman udah ada yang ke Jepang kan, di ruangan ini mungkin udah ada ya. Udah lihat pabriknya dan sebagainya. Apalagi yang kalian ragukan? Bahaya nggak minum produk ini? Aku 5 tahun minum produk ini, banyak aku minum teman-teman. Apalagi lagi COVID, aku usul aja 1 box sehari. Bahaya nggak ya? Kalau bahaya kan gua nggak berdiri sini lagi teman-teman. Udah mati gua. Jadi samurat dokter. Aku terakhir periksa samuratku 4,5. Gak ada. Kayak samuratku nggak pernah 4,5. Dulu nggak tinggi sih, paling 6,5 gitu kan. Untuk usia aku bisa 4,5 itu amazing teman-teman. Dan salah satunya udah pasti karena ini. Aku selalu periksa tuh fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi pankreas, sama fungsi apa satu lagi? Nggak ingat aku. Hati, ginjal, pankreas, sama seks apa? Gula. Gula kan harus periksa HbA1. Jadi sekarang gula itu lebih sensitif HbA1 sama HbA1 mol namanya. Dan semuanya alhamdulillah baik. Ereksi bagus dong. Itu nggak bisa dibilang sih. Jadi teman-teman jangan ragu lagi. Kalau bonus, aku dari pertama itu sampai hari ini 1 perak pun nggak pernah kepotong dari perusahaan. Total? Banyak aja yang nonton. Iya. Tapi hidupku berubah teman-teman. Di sini ada namanya itu Andi Nasma, itu dulu
nyonyaku, Wih. dan beliau sangat berjasa juga dalam hidupku waktu aku berjuang sampai aku jadi dokter. Dan aku terima kasih dia mau datang dan mudah-mudahan berkenan bantu aja. Dia kakaknya Andi Soraya. Dok, linknya udah ada. Oh, udah join. Lu jangan ganggu. Lu gak kecil kok, bro. Lu kaki gede, bro. Ya itulah AFC, teman-teman. Jadi 5 tahun aku jalanin, semua udah berubah baik, jadi jauh lebih baik. Aku pengen teman-teman semua harus dengan data bahwa bisnis ini bagus, legal, terus tidak ada pengkhianat di sini. Dari manajemen maksudku. Kalau leadernya banyak yang berkhianat sih. Di beku-bekuin kan banyak ya, maksudnya Shogun di Palembang ada Shogun beku juga, ya udahlah. Pilihan kok, udah Shogun kok masih berkhianat, kan lucu. Tapi ya itu pilihan. Kayak Bro Kim ngobrol sama aku di bawah, nanti dia bikin konten ya. Memang salah satunya ya 5 huruf tadi, tamak. Ya bener nggak, Bro? Tamak. Jadi udah dapat peringkat bagus di sini, nggak puas gitu. Nggak sadar bahwa itulah aku bilang ya, bahwa udah ada berlian di tangan, jangan dijual dengan harga tembakau. Bodoh. AFC mungkin bukan yang terbaik, tapi AFC sudah memberikan yang terbaik buat hidup aku dan puluhan ribu tim aku. Jadi mau ngapain lagi? Jadi teman-teman yang di sini, yang di dalam tasnya ada produk lain, bertobatlah. Ya, daripada kami periksa, nanti suspend. Kalau aku periksa pasti ada yang kesuspend. Janganlah. Apalagi minum produk yang kalian nggak tahu, hati-hati deh. Aku kan dokter. Hati-hati. Ini coklat itulah, propolis ini nggak ada kok. Aku propolis, aku ketemu setan-setannya propolis di Indonesia nih teman-teman, di kota-kota lain. Mereka bilang mereka rajanya propolis, ngerjain propolis dari zaman bahula aku masih kecil pun. Begitu coba propolis kita ngeri. Propolis kita kan 95%. Udah jelas teman-teman. Kalau dulu kan dibilang propolis diaduk di air bisa larut, itu bohong teman-teman. Jadi itu kan cuma kami dulu yang bikin, karena kami dulu bawa propolis yang nggak bagus gitu, cuma 2% isinya. Mana ada propolis larut di air, rotok semua lah itu sarang tawon teman-teman. Paham ya? Lebah itu kan ngelindungin sarang tawon pakai propolis. Nah propolis itu nggak bisa larut di air, okay? Makanya dia kena hujan tetap aman. Jadi jangan ketipu lagi ya. Propolis gold, red, blue, green, bohong, oke? Bohong teman-teman, diaduk di air bening, katanya propolis itu bahaya kalau masuk ginjal akan tertumpuk. Nggak ada itu teman-teman. Propolis itu larut di darah. Jadi nggak ada ketumpuk-tumpuk, dia bukan semen. Jangan bodoh ya. Jadi kalau larut di air pasti bukan propolis. Keren. AFC itu udah nggak ngerti aku menyebutnya bagaimana lagi. Ayo siapa lagi mau nanya yuk? Pukul. Keluhan, mau ngeluh di sini teman-teman. Pak Niko selalu bilang kalian mau ngeluh, mau apa di sini tempatnya, jangan di luar. Cerita sama orang MLM lain, ngapain? Orang MLM di sana juga nggak keruan. Silakan Pak. Saya mau tanya nih, untuk kiat-kiat kayak contohnya saya yang bekerja, yang jam kerjanya jam 8 sampai jam 5, yang punya waktu cuma di hari Sabtu sama Minggu, sampai saya punya anak kecil, ada nggak kiat-kiat khusus untuk bisa sukses di AFC? Oke, ini sekalian saya jelasin dulu cara kerja bisnis ini teman-teman ya. Satu, AFC bagi yang baru tahu, kita ini bukan MLM. Jadi AFC ini di Jepangnya farmasi. Oke? Dan nama MLM itu di Indonesia karena kita pilih sebagai marketing yang direct selling. Kenapa dan pilihan itu tepat? Karena hari ini teman-teman harus tahu semuanya direct selling. Hari ini
konvensional menurut saya teman-teman 5-10 tahun semua bisnis konvensional mulai hari ini akan punah. Semua akan TikTok, live, teman-teman tahu ya. Sistem affiliate, apa itu affiliate? Mempertemukan penjual dan pembeli. Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Shopee. Gojek, perusahaan ojek terbesar, tanpa punya ojek. Ngerti? Tokopedia kayak Walmart semuanya ada. Mempertemukan penjual dan pembeli sama kayak kami. Jadi saya sarankan pertama, nanti saya jawab ya pelan-pelan. Saya sarankan jangan sebut MLM, karena mungkin itulah hambatan untuk jalanin bisnis ini. Oh, AFC juga bukan MLM. Sekarang saya masuk di dunia TikTok, baru 2 bulan main TikTok. Saya pakai nama AFC Affiliate. Sedikit mungkin buat orang-orang baru, buat apa, memudahkan aja. Karena kadang kata MLM-nya aja sih yang ganggu. Ya udah kita hilangin aja. Toh AFC juga bukan MLM loh, the only one. MW, MLM, Herbalife, MLM. Kami bukan loh, kami ke farmasi. Jadi MLM pasti dia bilang enggak. Sistemnya aja. Sampai sini jelas? Oke. Lalu lanjut. Semua bisnis dimulai bukan modal yang jadi bahan utama buat bisnis. Kalau kalian mau mulai bisnis, ini saya anak kecil yang ngajarin. Mulai pertama adalah cari adalah market. Ini barang mau dijual kemana? Ngerti ya? Saya di TikTok menjual khusus niche namanya, khusus untuk ibu rumah tangga. Kenapa? Karena bagi saya ibu rumah tangga adalah wanita yang paling hopeless di Indonesia, di dunia. Bagi saya wanita di Indonesia adalah wanita terapes ibu rumah tangga. Betul nggak? Kenapa saya ngomong gitu, Pak? Karena wanita ibu rumah tangga tidak punya impian lagi. Hidupnya urus suami dan urus anak. Dia udah lupa sama dirinya. Dia mau umrohin orang tuanya nggak mungkin. Suaminya kaya, kalau pelit, samju om sama juga bohong. Suaminya pelit, udah kerek, udah harapan itu udah gak ada. So ibu rumah tangga hidup cuma buat anaknya. Besok anaknya gede, durhaka lagi. Nah saya udah saksiin itu loh. Anak banyak lupa sama ibunya. Betul gak sih? Anak kalian inget gak kalian? Gak ada investasi, itu investasi bodong loh. Kalau kita akan anak kita akan balik anak kita. Itu sebabnya saya di TikTok mulai menargetkan ibu rumah tangga untuk saya masukin bisnis ini. Maka kalimatnya semua saya ganti. AFC affiliate, Ruby saya ganti namanya reseller. Oh nggak jadi reseller saya. Safir jadi agent, Diamond adalah distributor. Jadi semua nama yang sifatnya MLM nggak ada. Toh gue juga bukan MLM. Lalu buka data TikTok 1-10 penjualannya semua kosmetik nomor 1. Dan teman-teman tahu bisnis di Indonesia kalau masuk kosmetik kita nggak usah lawan karena 100.000, 200.000 banyak. Kesehatan tahun 2021 95 triliun Indonesia. Kosmetik 111 triliun. Kenyataannya di TikTok semua kosmetik kesehatan nggak ada. So ini adalah peluang buat kita masuk di industri kesehatan lewat di sosmed ini di TikTok. Ngerti ya? Target saya ibu rumah tangga, which is paling relevan Kak. Kenapa? Sebagian besar wanita di Indonesia ibu rumah tangga. Yang jadi karyawan sedikit sekali. Kamu usia berapa? Belum nikah? Oke. Punya anak? Oke, hebatlah masih. Cuma rata-rata jarang orang bisa bertahan. Kecuali faktor ekonomi mau atau nggak mau. Ada mama kamu bisa nitip, atau ada pembantu. Tapi kebanyakan orang ibu rumah tangga akan meninggalkan ijazahnya untuk gedein anaknya. Itulah target saya. Ngerti ya teman-teman ya? Dan saya jujur lagi membawa perubahan di AFC ini untuk going di sosial media, terutama di TikTok. That's why kita harus ngerti mau nyerang siapa. Saya ibu rumah tangga, kakak karyawan. Oke, sekarang gimana cara karyawan saya targeting orang karyawan? Kakak harus bangun konten yang related sama karyawan. Apa itu yang dia gak suka? Kamu karyawan apa yang gak suka? Jauh dari anak? Gak tahu. Ekonomi, udah kerja lebih, gaji segitu-gitu aja, contoh loh. Jadi kita kesana dulu, jangan jualan dulu guys. Nanti ya teman-teman ya. Kalau kalian jualan pasti mati. Siapa lu datang masuk jualan? Siapa sih yang mau beli? Kak, teman-teman saya tanya, kalau follower saya cuma 15 orang,
Tiba-tiba saya dagang Subarasil Sukusi di TikTok. Kalian kebetulan lihat FYP, mau beli nggak? 3,6 juta, beli sama saya follower 15. Enggak dong, nggak ada kepercayaan kan. Jadi kita bangun dulu kontennya. Saya di TikTok saya udah ngajarin tuh member-member. Contoh, pilih aja 2 niche. Satu kesehatan, satu bisnis. Yang kesehatan, cari deh di sini. Dokter, kamu 5 penyebab gagal ginjal. Bahas aja dulu 5 penyebab gagal ginjal, komplikasi gagal ginjal, makanan yang harus dihindari orang gagal ginjal. Disclaimer aja, saya bukan dokter, tapi saya mau sharing tentang tips-tips kesehatan berdasarkan sumber. Tulis aja sumbernya. Bangun dulu kontennya. Ngerti ya? Tapi Pak, lama dong kalau closing. Tetap lakuin mulut ke mulut, keluarga tetap. Tapi konten di TikTok kamu udah kebangun. Pelan-pelan. Masa sih kalau follower 10.000 kamu mulai buka, kalau gagal ginjal, ada juga nih testimoni gagal ginjal, baru masukin sumbang. Masa nggak ada yang tanya? Ngerti ya teman-teman ya? Nah saya mau kalian kayak begitu. Bisnis apapun Kak, ini pengalaman saya. Bisnis bukan modal lawannya. Target market harus jelas. Nah sekarang kalian nggak punya target market. Kalian jalanin bisnis ini seperti apa? Mulut ke mulut aja. Ah ada Bu Melati, ada Bu ini, tawar-tawarin aja. Kalau saya enggak, pokoknya saya mau jelas ibu rumah tangga, hopeless, uang pas-pasan, ya dong. Ibu rumah tangga jarang ada yang duit loh. Suaminya kaya pun belum tentu dia dikasih banyak loh. Setuju? Jadi kalau saya udah tahu, oke, harga barang saya 3,6 juta kan, saya udah siapin paket yang maaf ya, yang 1,8 sama yang berapa tuh? 900 ribuan. Jadi dia bisa coba paket 14 aset sana. Ngerti gak sih teman-teman? Bahkan saya di TikTok saya, tadi saya konten, ini layar saya bikin gini, tulisan panjang, saya udah siapin. Kalau lu gak ada modal, gak apa-apa, gua akan siapin tool buat konten, bikin apa aja, dan lu bisa duit. Jadi saya bahkan mau sampai, lu kalau gak ada modal, bisa gak bisnis ini? Teman-teman, kalau nggak ada modal, bisa nggak bisnis ini? Bisa kan? Saya kasih kalian brosur 2. Kalian udah bisa, saya ajarin produk ini buat apa aja. Lalu kalian jualan deh ke tetangga kayak, mulut ke mulut kayak, di grup WA kayak, bener nggak? Ada yang beli 2 box, kamu yang member. 2 box kedua 300.000 rupiah. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang teman-teman, saya punya bisnis beberapa. Ada makanan, ada tambang, saya kasih tahu ya. Ruby, paket reseller kita 3,6 juta. Oke? Kalau saya jual ke teman, dia beli paket reseller juga, satu paket, saya dapat 300.000 rupiah. Anda tahu nggak 300.000 rupiah per paket itu lebih gede bisnis itu daripada pom bensin. Anda tahu pom bensin ya? Kalian kira yang punya pom bensin kaya? Kagak bos. Pom bensin modal 120 M per bulan dia akan dapat 60 juta bersih. 150 M, 60 juta bersih. Pom bensin itu untung ketika generasi kedua. Ngerti ya? Baru dia profit. Atau tempatnya harga tanahnya dijual, karena pom bensin itu tanahnya harus bagus di depan-depan rumah. Ngerti ya? 300.000 per paket untung teman-teman, dengan modal 3,6 juta itu kamu lebih bagus. Ini Dr. Dwiki nginep di Five Hotel di Lipo. Teman-teman, menurut kalian bangun hotel, Five Hotel di Jakarta 10 M cukup? Beli tanah, bangun, isi kamar, cukup nggak? 50 M kali, apa bahkan mungkin 80 M, betul ya? Satu kamar jual 500.000 guys. Ngerti? Modal 80 M, jual satu kamar 500.000, itu kotor dong. Listrik, air, bayar karyawan, ngerti ya? Anggap dia bisa ambil 200.000 deh per kamar. Kalian modal 3,6 juta, cerita satu paket 300.000. Hotel 1 bulan kalian bangun, nggak ada yang nginep, rugi nggak? Halo? OPEX, operasional cost, operasional semua, ngerti ya? Kalian di AFC, modal 3,6 juta, kalian belum jalan 3 bulan, zero loss. Sampai sini paham?
Nah sekarang yang bikin kalian bisa bertahan di sini atau anggap bisnis ini serius atau enggak, karena kalian nggak tahu bisnis, kalian nggak tahu make money itu gimana, ngerti ya? Lanjut diamond 21.600.000. Kalian dapat 6 paket, oke? Satu paket kalian cerita, modal 21 juta nih. Satu orang saya cerita 550.000. Kamu pedagang emas tidak akan untung per gram yang kamu jual dan konsumen yang beli 500 mungkin. Pahami teman-teman ya? So kalian harus ngerti dulu peluang bisnis ini kayak apa. Karena kalau kamu ngerti, kamu tahu seriusin atau enggak. Sekarang gimana kamu mau serius? Kalau peluang bisnis ini nggak ngerti, kamu cuma tahu sebatas Ruby menutupi 300.000. Ngerti ya? Nggak boleh teman-teman, kalian harus tahu. Lanjut, kamu karyawan, betul ya? Ini bukan saya kecilin kerjaannya, tapi kamu ngerti dulu konsepnya. Buat apa? Buat kamu tahu cara prospeknya. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang, anak-anak orang tua, hari ini orang tua kerja mati-matian buat siapa? Keluarga. Buat anak dong. Iya. Anak, kalau masih kecil yang kita perjuangin apa? Sekolahnya. Iya. Jadi sekarang 95% orang Indonesia mati-matian berjuang buat sekolahin anak. Iya. Oke? Anak di sekolahin TK, SD, SMP, internasional lah, apalah terserah. SMA, kuliah, lulus. Berapa gaji UMR di Jakarta? 5,2 juta. Lulus buat kerja 5,2 juta. Kalau saya, mohon maaf, kalau anak saya kuliahin capek-capek untuk lulus gaji UMR, mending gak usah kuliah. Setuju gak? Gila men, kuliah berapa hari ini? 30 juta, 40 juta masuk. Lulus buat gaji UMR, mendingan gak usah sekolah. Kenapa teman-teman? Karena saya bisa kasih rancangan proposal buat kalian. Kalian kalau dagang gado-gado, modal 2 juta, 1 bulan kalian akan dapat 7 juta bersih. Saya bisa bikin itu, dan saya punya. Buat bantu-bantu aja. Rebus toge, rebus sayur bayam, kentang, potong kasih saus kacang. Kamu jual 15.000 dari kantor, kamu akan megang 7 juta bersih. So yang kerja jadinya bodoh, ngerti ya teman-teman ya? Kenapa? Karena wasting time. That's why kalian harus ngerti bisnis ini konsepnya kayak apa. Modal 3,6 juta, bosok kamu diamond. Satu hari satu paket. Kamu bawa barang satu paket itu, oke? Mau lewat sosmed kek, mau lewat kenalan kek, setiap keluar 300.000 kali 30, berapa? 9 juta plus bonus pasangan 4 juta lebih. Kamu akan kantongin 13,5 juta, modal 3,6 juta. Itu yang harus nyampe di sini dulu. Kalau saya kerja 1 bulan 5 juta, gak usah deh. Kalian kerja 7 juta, digaji 7 juta hari ini 1 bulan. Dan maaf ya, umur dari 30 kamu harus bye-bye. Menurut saya, kecuali maaf umur 20. Kenapa? Itu memang waktu lagi belajar. Ngerti ya? Mau bisnis belum tahu, kenalan belum ada, relasi gimana, setup kenalan customer, oke. Tapi umur 30 kamu harus mulai serius anggap sesuatu. Karena kalau enggak, umur 40 kamu akan ngerti ya? Umur 30, 40, kalian harus mulai expert di sesuatu. Udah mulai desain, ngerti ya teman-teman ya? Betul. Kamu 3,6 juta, barang itu dikepit, diketek, satu kiri satu kanan, baru laku. Masalahnya sekarang, kalian merasa bisa closing 3,6 juta dengan tanpa bawa barang. Emang gak bisa. Kecuali kamu good dalam ngomong, marketing gitu ya. Enggak, bawa tuh barang, keluar jam 9, jam 5 sore pulang, pasti habis. 13,5 juta dengan modal 3,6 juta bersih, gak ada resiko, gak bayar operasional karyawan, gak ada. Good gak? Kamu harus belajar cara merangin bisnis ini, bukan cara menjelaskan produk ini. Paham? Karena menjelaskan produk gak akan dapat apa-apa. Karena hari ini yang orang mau dengar, orang sakit aja mau duit. Kalian aja di sosmed, kalau semua orang sehat punya keinginan ada itu duit. Kalau orang sakit cuma satu, itu sembuh. Iya, tapi tetap aja mau duit.
Ngerti ya teman-teman ya? Jadi cara jelasinnya aja. Sistem ini kan harus jelasin 5 menit. So good. Kita AFC affiliate, bukan MLM. Ini ada sistem affiliate-nya. Modalnya 3,6 juta. Jelasin tadi potensinya. Gak ada loss, ini bisnis kayak apa ngerti? Kalau dia naik distributor 21.600.000, apa yang dia akan lakuin? Kalau lu tertarik, gua akan jelasin produknya apa. Jangan dibalik, ngerti ya? Kalau kamu scope employee, oke, banyak yang rasa kayak kamu kok. Nah kamu harus ke sana. Buka dulu mindset bisnis itu apa. Hotel, contohin hotel, bakso. Gerobak bakso tuh nggak modal apa? Siapa yang tahu? Bentar, 7 juta punya. Gerobak bakso 7 juta sama baksonya. Satu mangkok kalau dia jual 10.000, 30% konvensional tuh untungnya sama 30%. Maka kalau 10.000 adalah 3.000 untung bersih. Kecap, saus, sambal udah dihitung tuh. Daging bakso semua 3.000 untung bersih. Untuk dapat 300.000, dia akan jual 100 mangkok every day. Dengan kalau bakso itu nggak laku, ya itulah ada formalin dan borak sebenarnya. Gitu ya? Karena di kulkas teksturnya berubah. Oke, sekarang Kak, modal 3,6 juta. Jual satu paket 13,5 juta. Jual setengah paket 6 juta per bulan. Jual satu box sehari 6 juta, hanya modal 3,6 juta. Mau nggak? Satu box encer. Jual ke sini mahal. 1,8 mahal, bagi 2. 14 ini, 14 ini. Masih mahal 7,777. Eslong satu box 6 juta. Jelasinnya aja yang kaya. Nanti ya kaya. Coba kalian ngerti dulu. Bisnis ini cara jelasinnya dulu. Produk kita nggak usah bahas. Kenapa? Ini produk Jepang, Pak. Nggak usah dibahas lagi. Ngerti ya? Kita ini orang Indonesia. Ngerti nggak sih maksudnya? Karena tau nggak, di Jepang itu nggak mungkin bisa bikin produk kayak gitu. Kenapa? Masalah SDM aja. Itu aja. Negara kita, orang Indonesia ada yang kelebihannya di tempat lain. Ada yang orang Jepang kelebihannya di tempat lain. Kebetulan kalau dalam pembuatan produk, keamanan, kesehatan itu memang punya Jepang. Teknologi, gitu ya. Kalau kita lain lagi, keunggulan bangsa tiap bangsa beda-beda. Cara jelasinnya dulu bisnis kan. Kalau enggak kalian jelasin selalu ke MLM. Jadi kalau di MLM baru di depannya dianya udah ngerti ya, udah kayak aduh MLM. Belum dengar apa-apa loh. Ngerti kan? Nah ini yang saya mau dibuang dulu. Kita adalah bisnis AFC affiliate, bisa dipakai di TikTok atau di segala platform sosial media kita. Harga paketnya reseller, kalian gabung reseller dapat satu paket 3,6 juta. Keluar satu paket pertama 300.000, paket kedua 450.000. Sponsor sama Peri. Ngerti ya kak? Paket reseller. 7 paket kalian jual, balik modal. Dan bedanya di sini teman-teman, kalau kalian nggak ngerti jualnya, nggak ngerti cara ngomongnya, kalian nggak tahu ilmu apapun, kami akan mentoring langsung, dampingi kalian. Oke, lihat nggak sih? Kalian kalau dagang bakso nggak laku, nggak ada yang ngajarin bu, nggak ada yang peduli, benar nggak sih? Kalian bisnis konvensional atau nggak kalau kalian jadi TikTok affiliate gagal. Siapa yang mau ngajarin gratis? Nggak ada, disuruh beli buku loh. Nih beli kitab.